Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Bos kau, bajingan ini adalah peliharaanmu yang tidak bisa mengontrol tangannya sendiri. Jadi aku hanya beri dia sedikit pelajaran. Tapi aku harus bilang, dia itu terlalu keras kepala. Kita sudah menghajarnya, tapi dia nggak berkata sedikit pun. Wailan Wang, apa yang kau pikirkan? Beraninya kau berbuat sesuatu terhadap pelanggan kita? Dasar anak yatim. Waduh. Dasar anak yatim. Kalau aku tidak merasa kasihan padamu, kau seharusnya udah lama dipecat. Dan Tom Deliu, mari kita berbicara. Aku akan memberikanmu diskon ketika Anda kesini lagi. Diskon? Bos kau, apa itu semua nilai ketulusanmu? Wailan, kau selalu aja membawa masalah untukku. Pergi ke sini dan meminta maaflah kepada Tua Muda Liu. Hei, apa kau tuli? Ya udah, kalau gitu bersiaplah untuk tidak bekerja lagi di sini. Kalau kau tidak meminta maaf kepada Tua Muda Liu hari ini, aku akan langsung memecatmu. Di sini, agak udah mulai marah ya. Terus si Wailan Wang mengambil sebuah botol. Kau, apa yang akan kau lakukan? Apa kau mau melawan? Terus ternyata dipecahin ke kepalanya sendiri. Tuan, maafkan aku. Orang ini, dia gila. Aku minta maaf. Hei, kau bajingan, nggak cukup. Oke, tiba-tiba sial. Oke, aku memaafkanmu. Udah, jangan muncul lagi di hadapanku. Jabingan ini mempunyai beberapa goresan luka di wajahnya. Si manajer berkata, Tua Muda Liu, tolong maafkan aku dan abaikan dia. Ini baik karena nggak ada seorang pun yang mau cut. Wailan, bersihkan sampahnya. Dan ternyata di kegelapan ada Peng Hao dan juga Zexir. Peng Hao bertanya, apa orang itu yang kau rekomendasikan? Zexir menjawab, gimana? Cukup ganas kan? Kenapa kita nggak tes sedikit? Tentu saja. Mari undang dia makan dulu. Biarkan dia pulih terlebih dahulu. Dan sekarang di sini makan dulu ya si tadi ya. Namanya kan Wailan Wang. Gue panggil Saudara Wang aja kali ya. Nih Saudara Wang makan, minum. Aku nggak punya uang lagi. Dan aku tidak tertarik dengan pria. Jadi, apa yang kalian mau dariku? Wailan, kau adalah murid berbakat dari Old Song. Bagaimana bisa kau berada di tempat kerja yang menyedihkan seperti itu? Master Song, kalian tahu Master Song? Iya, dia sering menyebutkan namamu. Dia mengatakan kau memiliki talenta tinju yang hebat. Jadi, apa yang terjadi? Aku mengatakan sesuatu yang salah dan menyebabkan masalah untuk Master. Aku kehilangan kedua orang tuaku semenjak kecil. Semua anak-anak di desa membuliku karena itu. Kemudian aku tersadar, mereka hanya mempermainkanku. Mereka semua lebih lemah daripada aku. Lalu aku mulai bertarung. Aku terus bertarung. Dan pada saat itu, ada satu di pikiranku. Hidupku akan lebih berarti ketika orang-orang takut kepadaku. Kemudian suatu hari, Master Song datang melewati kuil kami. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia. Dan pada saat itulah, aku mengetahuinya. Bahkan bertarung memiliki sebuah nilai. Jadi Master membawaku. Dia berencana menjadikanku seorang juara WBA. Melebihi latihan spesial. BTW, WBA itu World Boxing Association, liga tinju terbesar di dunia. Dia mengajarkan kami untuk bertarung dengan menggunakan otak. Master berkata, ini
untuk terbuat apa yang dibuat. Master berkata ini untuk terbuat apa yang dibuat oleh jawara sejati. Master menggunakan semua koneksinya untuk membuat pertarungan untuk kita, sebanyak yang kita inginkan untuk mempunyai beberapa pengalaman nyata. Dia menginginkan untuk menaikkan popularitas kita. Tapi pada suatu hari, beberapa bajingan menyebarkan rumor Master mengeksploitasi anak yatim bertarung untuk uang. Lalu konferensi pers sebelum pertandinganku, aku waktu itu marah kepada reporter sialan itu, dan lidah mereka berkata seperti itu. Aku mengatakan beberapa kata yang buruk, dan pada akhirnya aku hanya orang yang tidak punya otak. Jawara apanya? Jadi kau pada akhirnya meninggalkan timmu. Aku emang bisa apa? Aku tidak layak. Dalam hati Peng Hao, apa yang Wei Lin rasakan, aku mengerti. Kita itu sama. Apa kau punya rencana untuk masa depanmu? Aku tidak mempunyai pendidikan yang layak, dan aku tidak punya koneksi. Aku hanya mau menghasilkan uang. Zexir berkata, lalu ketika kau sudah kenyang, ikutlah bersama kami. Kami mempunyai pekerjaan untukmu. Hanya itu. Tapi pertama-tama kami mau lihat kau pantas atau enggak. Dan di sini mereka pergi ya di sebuah pantai. Apa kita akan benar-benar bertarung? Aku perlu mengingatkanmu. Aku, Wei Lin, adalah seorang profesional. Sejak kau itu adalah murid favoritnya Song, aku memberimu 10 detik. Jika kau bertahan lebih dari 10 detik, aku akan melawanmu. 10. Dalam hati Wei Lin, betapa arogannya orang-orang ini. Lalu aku akan di sini dengan cepat. Peng Hao maju tuh menyerang. 9, 8, 7. Di sini Wei Lin kena sikut ya. 6. Dalam hati Wei Lin, apakah aku terjatuh? Kecepatan macam apa itu? Bagaimana dia melakukan itu? Dia masih pemula. Iya, sepertinya 10 detik itu terlalu banyak untuk dia. Apakah ini manusia? Kami di sini bukan untuk membantu untuk meraih mimpimu sebagai jawara tinju. Kami di sini untuk memberikanmu pilihan. Tetap bermimpi untuk menjadi jawara tinju atau bergabung dengan tim kami dan melupakan kehidupan lamamu. Kau mempunyai 5 detik. Dan ternyata tentara yang akan direkrut sangatlah banyak sampai ada bus tuh. Orang-orang berkata, bagaimana mereka membawa kita ke sini? Berapa banyak mereka katakan untuk membayar kau? Tapi ini sangat mewah. Apa lapangan ini yang punya orang kaya? Hei, hal seperti itu jangan bertanya menggunakan suara yang keras. BTW info aja di Tiongkok tuh nggak sopan ya, nanyain gaji-gaji orang. Tapi untuk pekerja di luar sana, ingatlah, itu adalah hak kalian untuk menanyakan gaji orang lain. Oke, lanjut. Jadi apa yang kau bilang? Kalian semua orang spesial yang direkrut kan? Iya, aku pikir kita akan menjadi bodyguard orang kaya. Ya, aku dengar ini adalah jalan paling mudah untuk mendapatkan banyak uang. Jadi kau hanya perlu berdiri di sini seharian, dan pada akhir bulan mereka akan memberikan banyak uang. Tiba-tiba, kalau kau di sini untuk bermain-main, enyahlah. Dan kalau kau membuat masalah, aku akan membawamu kembali bertemu nenek moyang kalian. Cobalah kau. Oke, aku akan serius. Sini si Wei Lin ya. Dalam hati dia, yang tadi nih, orang ini cengkeramannya sangatlah kuat. Dan tiba-tiba seseorang datang, yaitu Zexir dan juga Peng Hao. Semuanya, tenanglah. Hei tuh, mereka di sini. Mari, jangan berbicara untuk saat ini. Pak, semuanya telah siap. Kalian telah bekerja keras. Kalian sangat bersemangat rupanya. Dan Luli pun datang juga. Sesuai permintaan kalian. Mereka semua adalah anak yatim piatu dan tidak mempunyai riwayat penyakit. Dan yang paling penting adalah Robert, pastikan latar belakang mereka itu bersih. Bagus. Pak, apa yang Anda pikirkan? Luli berkata, Peng Hao, di sini Pak, biarkan mereka istirahat sejenak. Mereka akan mendapatkan pengalaman dari keuntungan yang akan mereka dapatkan sebagai kandidat untuk tim spesial kami. Dan pastikan itu, dia mengerti Tuan. Dan akhirnya mereka dibawa ke sebuah tempat kayak hotel tuh. Selamat datang, disambut oleh baik banget pelayan ya. Dan melihat itu orang-orang kaget. Peng Hao berkata, gugup, sejak dia menanyakanmu untuk membawamu ke sini, kau juga menikmatinya kan? Selama kau bekerja dengan baik untuk dia, ini cuma baru permulaan. Orang yang kiri berkata, aku udah melihat tempat ini di TV. Aku dengar tinggal selama 1 jam di sini membutuhkan 10.000 yuan. Tapi kenapa di sini nggak ada orang di tempat sebagus ini? Peng Hao berkata, Tuan memesan seluruh tempat di sini agar kalian bisa beristirahat. Aku harap kalian tidak menyia-nyiakan kebaikannya. Gak mungkin dia melakukan semua itu untuk kami. Mantap. Terima kasih bos, Anda luar biasa. Di sini tapi si Wei Lin cuma diem ya. Dan orang-orang lagi mandi, lagi sauna tuh. Orang-orang udik itu bikin malu aja. Ho, benarkah? Aku lupa kalau Peng Hao kita sudah menjadi tokoh penting di sini. Kalau itu aku, biarkan mereka bersenang-senang dulu untuk sekarang, karena akan berdampak baik untuk latihan spesialnya nanti. Aku tidak mengerti, bahkan kita nggak diperkenakan menyaring mereka dulu. Dan kenapa malah membawa mereka kemari untuk bersenang-senang? Aku penasaran apa yang Tuan rencanakan. Haha,
seolah-olah kasar sepertimu. Aku mengerti apa yang Tuan pikirkan. Peng Hao berkata, kau, berapa lama kau bekerja di bawah Tuan? Aku telah mengikuti dia sejak awal. Apa kau mengerti? Lantas kau mengerti kan kenapa Tuan Lu memberikan mereka fasilitas seperti ini? Itu karena mereka tidak akan kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Benar kan? Dan sekarang mereka lagi di tempat makan dan disediain tuh ada pizza, ada lobster, ada baik banget tuh. Astaga, apa ini sungguhan? Semua ini untuk kami. Dan akhirnya mereka cheers dan mereka mulai makan semua. Biarkan mereka mengerti, selama mereka mengikuti dia, takdir mereka akan berubah sepenuhnya. Kita pun sekarang lompat ke 1 minggu kemudian, di mana si Waylon masih latihan ya, dia bertarung latihan tuh. Dan dia mandi, dia turun, seseorang berkata, "Selamat pagi Tuan, kami mempunyai beberapa daging dan lobster segar untukmu. Mana yang Anda sukai?" Waylon menjawab, "Aku baik-baik aja. Tolong berikan aku seperti biasanya aja." Si pelayan merespon, 6 roti daging dan semangkok susu kedelai dengan sedikit gula. Benar? Aku akan segera mempersiapkannya Tuan. Dalam hati Waylon, mereka telah mabuk sepanjang malam. Mereka bahkan teler karena terlalu banyak minum. Tiba-tiba, semuanya, dengarkan, bersihkan kekacauan ini dalam 30 menit dan berkumpul di teras depan rumah. Itu telah dimulai. Di sini yang nyampe duluan si Waylon ya. Sedangkan yang lain karena minum kan pada teler tuh. Jadi mereka gak telat. Gak buruk. Aku bisa berkata, kebanyakan dari kalian telah menikmati kehidupan baru kalian selama belakangan ini. Tapi serius, melihat kalian seperti ini, aku merasa sangat puas dengan kalian semua. Sekarang, pada beberapa hari yang lalu, seseorang dari kalian mempunyai pikiran tentang sebenarnya pekerjaan macam apa yang akan kalian lakukan. Dan bertarung. Kita di sini untuk bertarung. Bagus. Tuan? Bos ada di sini. Kami adalah orang-orang yang cerdas di sini. Jadi kalian harus mengerti, kalian juga bergabung dengan tim kami itu bukanlah hal yang mudah. Selanjutnya adalah latihan yang paling sulit dan tes yang paling berat yang akan kalian hadapi. Dan hanya orang yang sanggup bertahan yang akan layak untuk bergabung dengan klub Eternal. Jadi, sesungguhnya aku belum menjadi bos kalian. Dalam hati Waylon, klub Eternal, organisasi macam apa itu? Luli melanjutkan, latihan kami akan merubah kalian menjadi petarung yang sebenarnya. Dan juga kalian akan diberi peringkat berdasarkan performa kalian. Dari yang paling berbakat nomor 1 menjadi ekor grup nomor 12. Lihat belakang kalian, ini adalah bagian dari kekayaan dan kehidupan mewah yang sedang menunggu siapa aja untuk memilikinya. Tentu saja, peringkat terendah akan mendapat bagian yang sedikit. Siapapun yang mendapatkan peringkat terakhir selama 3 kali berturut-turut akan dieliminasi. Dan kami akan mencari seseorang untuk menggantikan kalian. Jika kalian ingin sesuatu yang lebih, berusahalah lebih giat daripada mereka. Bahkan rekan satu tim kalian adalah pesaing kalian. Sedangkan kondisi di sini adalah sangat sulit. Selalu ingat itu. Hanya aku yang bisa memberimu kesempatan untuk berdiri di puncak dunia. Dan itu adalah 12 set untuk kontrak di hadapan kalian. Sekalinya kau menekan kontrak itu, latihannya akan segera dimulai. Tapi aku peringatkan kalian, sekalinya kalian menekan kontrak itu, kehidupan kalian tidak lagi menjadi milik kalian lagi. Tentu saja, aku tidak memaksa kalian. Kalian tetap akan mempunyai kebebasan. Tentukanlah pilihan kalian. Ngomong-ngomong, villa ini akan tetap dibuka untuk 7 hari ke depan. Meskipun kalian tidak memilih untuk menandatangani kontrak, kalian tetap bisa menikmati kehidupan di sini selama seminggu. Tapi kalian akan dipaksa untuk kembali ke kehidupan lama kalian. Kembali untuk kehidupan yang sudah ditentukan untuk kalian. Tentu saja, kalian bisa merubah takdir kalian dan mencengkeram takdir yang ada di tangan kalian. Jika kalian memutuskan untuk menekan kontrak, pergilah menuju bus yang sedang menunggu di depan. Hei, itu tentukan pilihan kalian secara bijak. Lalu, temui aku di dalam bis. Sekarang kita masih di pinggir pantai ya. Indahnya. Matahari bersinar. Aku menyukainya. Di sini Robert nyantai gitu kan. Dan ada si Tan Yanyu, rambut kuning. Apa kau tahu tetua di mana? Bukankah dia berada di tempat yang tua itu? Apakah ketua berdiri di sana seharian lagi? Dia baik-baik aja kan? Nah, di sini ya, dalam hati Tan Yanyu, ini lagi ngelatih BTW. Orang-orang ini menyelesaikan pelatihan ini setara berbulan-bulan lamanya dalam rentang waktu beberapa hari. Tentu saja, waktu bukanlah masalah. Tapi ketua, dia nggak mau membuang-buang waktu mereka 1 detik pun. Itu seperti waktu dalam berbulan-bulan yang dihabiskan dalam sehari. Peng Hao berkata, apa kalian lemah karena belum makan? Atau aku dari awal salah menilai kalian? Berhentilah gemetar seperti perempuan. Kalian harus menahannya atau nyala sana. Kalian harus menahannya atau nyala sana. Hei, bukankah kau berpikir bahwa hari ini merupakan hari yang sangat panjang? Dan hanya tempat ini yang memiliki cahaya. Di tempat lain sangatlah gelap gulita. Sialan, bukankah ini normal setelah semua yang aku jalani? Itu kedengarannya seperti seseorang yang payah. Apa kau bilang? Waylon melanjutkan,
apa kau payah? Aku baru aja mengatakan bahwa latihan ini sangat mudah. Dalam hati Luli, orang ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Aku pikir aku telah meremehkan mereka. Tapi ini waktunya untuk memulai eksperimen kecil. Di sini kayak apa tuh? Kayak ada gravitasi kah? Ada sesuatu yang berdampak ke mereka. Hei, itu apa-apaan itu? Apa karena kita berhenti? Selamat, semuanya telah bekerja sangat keras dalam beberapa hari terakhir. Dalam beberapa hari terakhir, kalian telah menyelesaikan pelatihan yang setara dengan 1 tahun lamanya. Iya, aku tahu itu. Aku juga merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Pengalaman yang kalian dapatkan beberapa hari terakhir adalah sebuah kekuatan yang kami miliki. Itu adalah kekuatanku yang menentang hukum fisika dalam kehidupan dunia ini. Di masa yang mendatang, kalian semua akan menjadi petarung elit. Kalian akan melakukan misi spesial di seluruh dunia. Dan kalian juga akan menghadapi bahaya yang tidak terprediksi. Beberapa dari kalian mungkin akan terluka, dan sisanya akan mokat. Sebagai balasan untuk semua ini, kami menjanjikan kalian hadiah dan keuntungan yang luar biasa yang bisa kalian bayangkan. Kesempatan untuk menjadi naga dalam diri manusia. Itu kayak sebuah saying ya, dimana contoh tadi kan menjadi naga. Nah, di antara orang-orang biasa, mereka menjadi seseorang yang menonjol gitu. Tapi sebelum itu, aku mau membentuk mentalitas kalian dahulu. Bersiap-siaplah dan ingat itu baik-baik di dalam ingatan kalian. Aku akan memiliki kendali penuh atas hidup dan matimu. Sekarang, buatlah pilihan kalian. Yang semua kalian butuhkan untuk tetap melangkah maju dan bergabung dengan kami. Ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk kalian untuk kembali. Terus dengan cepat, Wayland langsung maju. Bos! Wayland. Bos! Bahkan pria ini, bos. Dalam hati prajurit yang ini, itu benar. Jika aku menyerah di sini, aku tidak akan mendapatkan kesempatan yang lain dalam hidupku. Dibandingkan dengan hidupku yang menyedihkan, kenapa bukan aku? Kenapa bukan aku mempertaruhkan semuanya? Gak ada jalan untuk menyerah sekarang. Bos, berterima kasih terhadap pelatihan yang mereka jalani dengan menggunakan kemampuan percepatan waktuku. Tahap pertama dalam bangunan ini adalah tim spesialku yang telah dibentuk. Apa yang mereka butuhkan saat ini adalah beberapa pengalaman langsung. Robert, bacakan laporannya. Baik ketua, aku mempunyai informasi terhadap masing-masing individu di sini. Nama Cao Tahua, umur 46. Detail, seorang pebisnis, spesialis pedagang luar negeri. Terus ada lagi nih, nama Wang Hai, umur 40. Detail, seorang pasukan elit yang telah pensiun. Pernah tinggal di Somalia dalam waktu yang lama, mempunyai pengalaman sebagai tentara bayaran. Terus ada lagi nih, nama Ku Pao Shan, umur 55. Detail, seorang yang kaya. Dia pernah teridentifikasi sebagai informan untuk dunia bawah, yaitu mafia. Misi kalian hari ini untuk mendekati beberapa target dan bawa mereka ke sini. 12 dari kalian akan dibagi dalam 2 tim, diketuai oleh Saum atau Peng Hao dan juga Zexir. Operasi kalian harus berjalan mulus dan tidak terlacak. Aku nggak mau kalian melakukan hal yang menarik perhatian. 3 target dan 2 tim. Siapapun yang mengamankan target lebih, maksudnya targetnya kan ada 3, 2 tim, berarti 1 tim dapat 2 kan. Nah, yang ngamanin targetnya lebih akan mendapatkan hadiah tanda kutip spesial. Misi kali ini bukan hanya untuk tim baru, dan juga untuk kompetisi di antara Zexir dan Peng Hao. Zexir adalah instruktur yang hebat, tapi aku nggak mau semua membernya untuk menjadi murid dia. Meskipun dia lebih dari mampu untuk melatih seluruh pelatihan sendirian, dari sudut pandangku, aku lebih suka untuk menyelesaikan misi ini sebagai anggota terpercaya dari karyawan intiku. Ini adalah sebuah peluang untuk mengetes kemampuan untuk menjadi ketua mereka. Tes ini bukan hanya untuk mereka, juga tes ini untukmu. Terhadapmu, Peng Hao, kau harus menang. Jadikan ini sebagai misi yang lain dariku. Dan akhirnya orang-orang bersiap-siap. Ini ya, orang pertama nih yang disorot dari misi yang diberikan oleh si Luli, yaitu namanya Cao Tahua yang tadi umur 46. Dia seorang pebisnis pedagang luar negeri. Dia dijaga bodyguard. Dia lagi telepon sama orang. Dia berkata, hahaha, aku pergi dari negara ini untuk melakukan hal bisnis untuk waktu yang lama. Untuk itu, aku merasa aneh pada saat kembali. Tentu, aku akan mengunjungimu lain kali. Iya, aku baru aja meninggalkan bandara. Tenang aja kawan lama. Mari kita minum-minum saat aku kembali ke rumah. Nah, itu targetnya. Iya, Cao Tahua seorang pebisnis perdagangan di kawasan Afrika. Jangan peringatkan dia dulu. Tidaklah mudah untuk melewati penjaganya. Dan ayo, ikuti mereka. Dan bus dari si Peng Hao ngikuti mereka dari belakang. Dan bodyguard satu ada yang nyadar nih kayaknya nih. Peng Hao berkata, apa yang lain dalam posisinya? Ya, ketua tim. Oke, kita menempatkan anggota di setiap arah di sekeliling mereka pada interval yang berbeda. Kita bisa dekat dengan mereka kapanpun. Mobil mereka lebih baik daripada van kita. Kita harus menangkap mereka sebelum masuk jalan tol. Dan di sini nih lampu merah ya, lampu hijau tapi ngerem tuh. Ketua tim, mobil target telah berhenti, tapi lampu sudah hijau. Hah? Terus di sini sepertinya memang dari si Tahua ini udah sadar ya bodyguardnya ya. Mereka telah mengetahuinya.
Hei, apa-apaan ini? Kau nggak bisa mengemudi? Menyingkirlah. Dan pas lampunya merah, mobil si Tahua langsung gas maju. Jadi mereka kejebak di kemacetan. Mereka, udah jangan cuma lihat, kejar mereka. Baik. Dan di sini fan-nya juga ini ya, busnya juga set. Sialan, penyamaran kita telah ketahuan. Seluruh anggota, dengar, penyamaran telah ketahuan. Laporkan posisi kalian kepadaku sekaligus. Ulangi, penyamaran telah ketahuan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.